dan kesempatannya. Ibu, persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini dan teman-teman akan mempresentasikan hasil karya kami, media tentang pengembangan fungsi dan manfaat media pembelajaran sekolah dasar. Kelompok kami terdiri atas 3 anggota. Saya Herlinda Rahayu Rizky Nyanyo dengan NPM 30371191, Siva Nur Fauziah 3037119015, dan Widya Sari Izmi 037119025. Selanjutnya, baik, di sini kami akan mempresentasikan apa saja yang ada di RPS, yaitu ada capaian pembelajaran kompetensi mata kuliah, yaitu ada pencapaian pembelajaran sikap. Ada S01, S02, S07. S01 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S02 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S07 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan atas bidang keahlian secara mandiri. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran kompetensi mata kuliah CPKU, capaian pembelajaran keterampilan umum, yaitu ada mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran kompetensi mata kuliah sesuai dengan keterampilan khusus, yaitu mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar secara bertanggung jawab, mampu menganalisis, mengkonstruksi, dan memodifikasi kurikulum, pendekatan strategi model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar inovatif sebagai guru di kelas sekolah dasar secara mandiri. Selanjutnya, mampu merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, mampu merancang dan melaksanakan penelitian bidang pendidikan secara ilmiah sesuai dengan etika akademik dan metapolikannya yang dalam bentuk skripsi dan dapat mengumpulkan artikel ilmiah. Nah, di sini juga ada capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan, yaitu dapat menguasai prinsip dan teori pembelajaran pendidikan di sekolah dasar, dan ada juga menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, spiritual, dan sosial. Selanjutnya, mengetahui pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK. Selanjutnya, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru sekolah dasar. Selanjutnya, menguasai konsep dan teknik evaluasi, proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Dan yang terakhir, menguasai pengetahuan lintas bidang ilmu yang disesuai perkembangan iptek dengan memperlihatkan kearifan lokal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ada di dalam media kami yaitu menguasai konsep dan aplikasi media pembelajaran, pengelompokan media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan perancangan media pembelajaran, pengembangan media belajar sekolah dasar berbasis multimedia, aplikasi, serta pembuatan dan mendemonstrasikan media pembelajaran. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang minggu kedua, yaitu mengembangkan fungsi dan manfaat media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, kemampuan akhir yang akan diharapkannya itu, yang pertama, mahasiswa mengerti fungsi media pembelajaran. Yang kedua,
manfaat media pembelajaran. Selanjutnya, bahan kajiannya itu pengembangan fungsi dan manfaat media pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, ada pula settingan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan fungsi dan manfaat melalui video pembelajaran. Ada materi yang kedua itu pelatihan membuat animasi media pembelajaran bersama Ogi Bing Video. Yang kedua PowerPoint, dan yang ketiga ada forum diskusi. Medianya tuh biasanya di LMS, slide, PPT, dan video. Selanjutnya, ada materi tentang media pembelajaran, fungsi, dan manfaat akan dijelaskan oleh Syifa Nur Fauziah. Nah, baiklah, kelompok kami menyediakan peta konsep sebagai acuan untuk melihat materi apa saja yang kami sajikan pada materi LMS. Materi yang kedua itu tentang pengembangan fungsi dan manfaat media pembelajaran. Terdiri dari pengertian media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, lalu jenis-jenis media pembelajaran. Adapun pengertian media pembelajaran yaitu secara istilah, umum, dan menurut para ahli. Selanjutnya fungsi. Mohon maaf, Widya, tolong kembaliin lagi, belum dibahas. Nah, secara ilmiah, istilah media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara umum, makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Selanjutnya, ada pengertian media pembelajaran menurut para ahli, yaitu menurut Miertz 2004, berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Dan menurut Arif S. Sadirman 1984 berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar seperti film, buku, dan kaset. Adapun fungsi dan manfaat media pembelajaran. Menurut Wina Sinjaya, ada beberapa fungsi dari penggunaan media pembelajaran, yaitu yang pertama, fungsi komunikatif, yang kedua fungsi motivasi, yang ketiga fungsi kebermaknaan, dan selanjutnya next. Dan yang keempat yaitu fungsi penyamaan persepsi, yang kelima fungsi individualitas. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran menurut Nasution. Yaitu yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa, serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, siswa tidak bosan, dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga next. Adapun manfaat media pembelajaran bagi guru dan siswa. Media pembelajaran bagi guru memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis dan membantu dalam penyajian materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran bagi siswa yaitu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa sehingga siswa dapat berpikir dan menganalisis materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik dengan situasi belajar yang menyenangkan dan siswa dapat memahami materi pelajaran dengan mudah. Adapun selanjutnya yaitu klasifikasi media pembelajaran. Ada berbagai jenis media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajaran mengajar. Yaitu menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama dilihat dari sifatnya. Media dibagi ke dalam A. Media auditif, yaitu media yang hanya didengar saja. B. Media visual, yaitu media yang hanya dilihat saja.
C. Media audio visual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Adapun dilihat dari kemampuan kejangkauannya, media dapat dibagi ke dalam media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, slide, film, dan video. Selanjutnya dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dibagi ke dalam A. Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, transparansi. B. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio. Selanjutnya. Adapun pendapat para ahli yang di atas merupakan pengelompokan media menjadi 4. Yang pertama yaitu media auditif, 2 media audio, yang ketiga media visual, dan yang terakhir yaitu media audiovisual. Selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran menurut Harry 2007-631. Menyatakan ada 3 jenis media pembelajaran yang dapat dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh guru di sekolah, yaitu yang pertama media visual, yang kedua media audio, dan yang ketiga yaitu media audiovisual. Next, selanjutnya. Nah, di sini kami memberikan beberapa contoh dari contoh media visual, seperti buku, foto, dan grafik. Selanjutnya, contoh media audiovisual berupa radio, CD, dan piring hitam. Selanjutnya, di sini ada contoh dari media audiovisual, yaitu televisi, handphone, dan laptop. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu media pembelajaran adalah perantara atau penghubung untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan yang disajikan dengan semenarik mungkin kepada peserta didik agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Pengembangan fungsi media pembelajaran diantaranya sebagai fungsi komunikatif, fungsi motivasi, fungsi kebermaknaan, fungsi penyamaan persepsi, fungsi individualitas. Adapun manfaat media pembelajaran terbagi menjadi 2 macam, yaitu manfaat bagi guru dan manfaat media pembelajaran bagi siswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari e-book yang sudah kami buat. Pertama-tama, kami membuat desain melalui Canva. Lalu, setelah itu, kami memasukkan materi-materi yang sudah kami siapkan sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya, kami memberikan beberapa ilustrasi, seperti gambar, dan lain sebagainya untuk memperindah tampilan. Nah, lalu yang terakhir adalah kita menjadikan hasil karya kami di Canva menjadi bentuk PDF untuk selanjutnya diunggah kepada Flip HTML5. Nah, cara mengunggahnya adalah kita membuka dulu web Flip HTML5, lalu kita unggah PDF-nya, dan juga kita bisa mengedit background dari e-book kita seperti apa yang kita inginkan, dan lalu juga bisa memasukkan suara seperti pada saat kita membuka buku. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Izmi tadi mengatakan bahwa ada suara ya. Tapi Ibu dari tadi hanya visual ini. Apakah belum terdengar suaranya? Sepertinya tidak terdengar, soalnya suaranya hanya ini aja Bu, suara ketika flip bukunya. Oh iya. Baik itu. Kalau itu flip pas flip bukunya pindah ke halaman ya, itu saja suaranya. Oh iya, itu bukan suara ya, tapi memang sudah terprogram dari ke flip HTML-nya. Baik, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan ya. Alhamdulillah semuanya dari mulai awal ya sampai ke referensinya. Hanya saja di awal tadi, kalau Ibu boleh koreksi langsung ya, di covernya saja Neng ya, di cover itu agak mengganggu tulisan, warna tulisannya itu ya, yang kuning gitu ya, kurang kontras dengan warna backgroundnya, itu saja
ya. Ya, itu saja yang harus dibenarkan, ya, kurang kontras dengan warna background-nya. Baik, terima kasih. Lanjutkan, Ibu silakan ke Tias. Pemaparan dari selanjutnya.